Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat rahimani wa rahimakumullah. Nastamiru dirasatana min kitabi al-firqatul minhajul firqatin najiyah at-taifatil mansurah. Pasal tentang al-kufrul akbar wa anwa'uhu. Kufur besar dan macam-macamnya. Sahih? Benar ibu-ibu? Iya. Baik. Qala Syekh Muhammad ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, al-kufru al-akbaru yukhriju sahibuhu minal islam wa huwa al-kufru al-i'tiqadi wa anwa'uhu kasiratun minha. Kufur besar atau kafir besar adalah bentuk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, dari lingkup Islam. Kufur seperti ini dinamakan dengan kufur i'tiqadi. Secara i'tiqad, secara keyakinan, orang ini telah keluar dari Islam. Wa anwa'uhu kasiratun. Kufur i'tiqadi ini macam-macamnya banyak. Di antaranya adalah al-awwalu, pertama, kufrut takdzib, kekufuran akibat mendustakan agama. Wa huwa takdzibul Qur'ani, yaitu mendustakan Al-Qur'an, awil hadisi, atau mendustakan hadis Nabi, aw ba'di ma ja'a fihima, atau mendustakan sebagian yang datang dari Quran maupun Sunnah. Jadi kalau ada orang mendustakan Al-Quran, kufur. Mendustakan hadis, kufur. Walaupun cuma mendustakan sebagian kecilnya, tetap dikatakan kufur. Kekufurannya mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya misalnya seseorang yang mengingkari salah satu firman Allah Ta'ala. Bila Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya dengan ayat itu, maka orang itu disebut dengan kufur. Apa kufur apa Ibu? Kufrut takdzib. Kufur karena mendustakan agama. Kalau dia ingkari keseluruhannya, jelas kafir. Orang yang mengatakan saya tidak percaya Quran, saya tidak percaya Sunnah, kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ
Waman, dan siapakah adlamu, orang yang lebih zalim, mimman, dibandingkan dengan orang yang iftara 'alallahi kadziba, mengadakan terhadap Allah kedustaan, au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, ketika kebenaran itu datang kepadanya. Alaisa fi jahannama, bukankah neraka jahanam itu maswan, tempat yang paling pantas, lil kafirin, bagi orang yang kafir. Berarti ayat ini mengingatkan mendustakan Allah dan mengadakan kedustaan atas Allah Ta'ala, kezaliman yang besar. Mendustakan Allah, mendustakan kebenaran, hukumnya kufur. Berdusta atas nama Allah, kezaliman yang besar. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan beriman terhadap sebagian isi Alkitab dan engkau kufur kepada sebagian Alkitab? Ini dua dalil menunjukkan mendustakan kebenaran seluruhnya maupun sebagian, hukumnya kufur akbar. Namanya tadi kufur apa, Ibu? Kufur takdzib. Saniyah, yang kedua namanya kufrul iba wal istikbar. Kufrul iba wal istikbar, ma'at tasdiqi, yakni kufur karena enggan atau merasa sombong. Kufur karena enggan atau apa? Kufur karena enggan dan merasa sombong, sekalipun dia mempercayai. Misalnya ada orang percaya Allah itu ada, tapi suruh sujud gak mau kepada Allah. Percaya bahwa Allah memberi rezeki, tapi dia sombong, gak mau minta rezeki kepada Allah. Ini namanya kufrul iba wal istikbar. Wa huwa adamul inqiyadu lil haqqi ma'al iqrarihi bihi, yaitu sikap enggan tunduk dan patuh kepada kebenaran walaupun dia mengakui hal itu benar. Ka kufri iblis, seperti kekafirannya iblis. Wad dalilu qaulu ta'ala, Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semua kepada, fasajadu, maka sujudlah semua malaikat, illa iblis, kecuali ada satu makhluk yang bernama iblis. Aba, dia enggan sujud, wastakbara, dan merasa sombong. Wakana, maka iblis itu menjadi minal kafirin, golongan orang yang kafir. Berarti iblis itu mengakui Allah ada. Mana bukti bahwa iblis mengakui Allah itu ada? Terdapat dalam Al-Quran, Allah sebutkan, ia berkata, khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari, berarti dia mengakui bahwa iblis diciptakan oleh siapa? Allah. Berarti dia mengakui Allah itu benar. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi menyebutkan bahwa idza tala abdun ayatan minas sajada fasajada yajtanibu wa yafiru syaitanun minhu ya bibah wa yabki wa yaqulu wa ya wailah
amarallahu ayyasjudu fasajada falahul jannah wa amarani an asjuda faqad wa amarani an asjuda fa asaitu faliyan nar. Kata Nabi SAW, bila seorang hamba membaca ayat tentang sujud, lalu dia sujud, iblis akan berkata, celaka diriku, dalam keadaan menangis. Orang itu diperintahkan sujud, Allah berikan baginya surga. Sementara aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, aku durhaka. Allah perintahkan orang itu sujud, kemudian dia sujud, maka diberikan padanya surga. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, aku durhaka, maka bagiku adalah api neraka. Berarti dia mengakui Allah itu ada. Tapi karena keengganannya untuk sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin, iblis menjadi golongan orang yang kafir. Ini bantahan kepada kelompok Islam liberal yang mengatakan iblis adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah, kata dia. Na'udzubillah. Kata mereka iblis itu makhluk yang paling patuh. Alasannya kenapa paling patuh? Tauhidnya murni. Apa tauhidnya murni? Dia enggak mau sujud kepada Adam. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa orang ini bodoh. Padahal sebaliknya Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu masuk dalam kategori golongan orang yang kafir. Apa penyebab kekafirannya tadi, Ibu? Iya. Kufur apa namanya? Kufur iba wal istikbar. Yang ketiga, salisan. Salisan kufrud dhanni wasyakki. Kufrud dhanni wasyakki bid-dini aw biyaumil qiyamati. Kufrud dhanni wasyakki. Kufur akibat keraguan-raguan, tidak yakin dengan agama Allah dan datangnya hari kiamat. Orang yang mengingkari hari kiamat itu kufur. Ya, au ingkaru wa adami tasdiqi bihi. Orang yang mengingkari hari kiamat, tidak mau percaya bahwa kiamat itu pasti akan datang, orang ini dikatakan kufur, keluar dari Islam. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wa ma adunnu as-saatu qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Allah mengatakan, ada seseorang yang berkata, wa ma adun sa'ata qa'imah, aku tidak yakin, aku enggak percaya kiamat itu akan dibangkitkan. Wala in ruditu, kalau seandainya aku itu dikembalikan atau kiamat itu terjadi, kalau seandainya kiamat itu terjadi, ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan dikembalikan kepada Rabbku dan akan aku dapati yang lebih baik, yakni dari apa yang telah dia ambil. Maksudnya dari kebun yang ada ini pasti aku lebih dapat yang lebih baik. Ditegur oleh temannya. Qala lahu sahibuhu, temannya mengatakan kepada temannya tadi itu, wa huwa yuhawiruhu, sembali berkata dan menasihatinya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu mau mengingkari atau mengkufuri zat yang telah menciptakan kamu dari debu, kemudian dari nutfah, kemudian menyempurnakan bentukmu menjadi seorang lelaki. Surat Al-Kahfi. Ayat ini menjelaskan ucapan temannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, itu menunjukkan apakah kamu kufur terhadap yang menciptakanmu, karena dia tidak percaya dengan hari kiamat. Wa ma adunnu sa'atu qa'imah, aku enggak percaya kiamat akan dibangkitkan. Kata sahabatnya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu mau mengkufuri zat yang telah menciptakan kamu dari tanah itu? Ini menunjukkan mengingkari hari kiamat kafir.
Tidak ada keraguan ummahat. Kalau ada seseorang berkata saya tidak percaya dengan hari kiamat, kufur. Ada orang mengatakan kiamat itu cuma dongeng saja, kufur. Ada orang mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal, kufur. Karena surga dan neraka bagian dari janji Allah pada hari kiamat yang akan kekal. Karena Allah mengatakan penghuninya kekal. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah mengatakan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang padanya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya dalam keadaan kekal selama-lamanya. Kalau penghuninya kekal, tidak mungkin yang ditempatinya tidak kekal. Maka yang ditempatinya pasti kekal. Surga itu kekal sebagaimana penghuninya kekal. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, illa man Allah. Ketika Allah menyebutkan semua dunia akan hancur, semua yang disebut selain Allah Ta'ala akan hancur, kecuali yang dikehendaki Allah tidak hancur, yaitu apa? Surga dan neraka. Tidak dikehendaki oleh Allah hancur. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, mengingkari hari kiamat termasuk kategori kufur apa? Kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi dia percaya nggak kiamat itu ada? Kalau dia percaya berarti tidak kafir. Tapi orang yang mengatakan kiamat masih lama, ini menunjukkan orang ini lalai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aamintum man fis sama. Apakah kamu bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit sana? Ya, ini maksudnya bila sekalian, kiamat itu datang sekehendak Allah. Orang mengatakan kan masih lama, kan masih lama. Karena memang orang yang merasa aman dari makarnya Allah itu contoh orang-orang yang lalai. Ini nggak boleh. Kalau orang mengatakan kiamat masih lama, lalu Nabi mengatakan kiamat sudah dekat. Nabi mengatakan kiamat itu sudah dekat. Nabi menyebutkan bainal yaumal qiyamati wa bu'istu fihi kahatani. Antara aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat seperti ini jaraknya. Lalu Nabi merenggangkan sedikit. Berarti jarak kiamat dengan diutusnya Nabi itu sudah, berarti kita semakin dekat ini, Bu. Nabi sudah meninggal kita berapa abad? Ibu berapa abad, Ibu? Abad yang keberapa sekarang ini kita dalam hitungan Islam? Itu tahun, Ibu. 1400 sekian itu tahun. Abad berapa abad berarti sudah? Iya. Abad berapa sekarang dalam hitungan Islam? Satu abad itu berapa tahu, Ibu? Masa begini saja lupa. Berarti kalau 1400 sudah 14 abad. Masuk abad yang ke-15. Artinya sudah hampir 1500 tahun. Kita ditinggalkan Nabi 1400 tahun lebih sudah. Hampir 1500. Berarti makin dekat kiamat. Tanda-tandanya udah banyak. Nabi mengatakan la taqumu sa'atu hatta tujadu min ummatil mutarajjilati minan nisa'i wal mutasyabbihin minar rijali bin nisa'. Kiamat tidak akan bangkit sampai dijumpai dalam tubuh umatku perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai. Sudah ada atau belum? Berarti udah dekat. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Dekat sudah. Nabi juga menyebutkan sayakunu fi akhiriz zamani, akan datang suatu saat nanti di akhir zaman. yakni musibah, penyakit yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Di zaman Nabi enggak ada penyakit. Dalam riwayat yang lainnya, yakni yantarisu ta'nu, penyakit taun akan yantasiru ta'un, penyakit taun akan merajalela, yaitu penyakit yang belum pernah dijumpai di masa lalu, sekarang sudah ada. Seperti penyakit apa namanya itu? Dulu enggak ada AIDS, enggak ada, tidak ada itu flu burung, tidak ada. Sekarang sudah ada semua ini. Itu menunjukkan kiamat semakin. Ditambah lagi Nabi mengatakan di antara tanda-tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha, bila seorang budak telah melahirkan anak tuannya. Wa antaral kufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan,
Dan engkau melihat seseorang yang tidak memakai penutup dada, berjalan tanpa alas kaki, tiba-tiba dia kaya raya berlomba-lomba mendirikan bangunan. Berarti banyak orang yang kaya mendadak. Sudah ada belum Ibu? Banyak. Berlomba-lomba bikin gedung-gedung yang tinggi. Di Balikpapan gedungnya udah mulai tinggi-tinggi Ibu. Itu juga mulai bukti sudah dekat dengan apa? Kiamat. Jadi kalau ada orang berkata kiamat masih lama, itu kebalik. Kiamat justru sudah dekat. Bahkan Nabi mengatakan kiamat datangnya hari Jumat. Kiamat itu dibangkitkan pada hari, padahal kita setiap saat berjalan menuju hari Jumat. Kita nggak tahu Jumat kapan, tapi akan bertemu dengan Jumat, bertemu lagi dengan Jumat. Lewat Jumat ini datang lagi Jumat yang berikutnya. Kan satu minggu cuman satu kali Jumat. Kan begitu ya Bu ya. Sebulan berarti 4 kali. Berarti tiap saat kita bertemu dengan Jumat. Dekat kiamat itu. Jadi kalau ada orang berkata kiamat masih jauh, lalai. Ini orang yang lalai. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari mengingat Rabbmu yang maha mulia? Pasti orang yang mengatakan kiamat itu masih jauh, itu biasanya orang yang suka berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Nam kadzalik. Yang keempat kufrul i'rad. Kufur i'rad. Apa itu kufur i'rad? Huwa i'radu an mutalabil Islam ghairu mu'min biha wa dalil qaulu ta'ala walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Kufur i'rad artinya kufur akibat berpaling dari mempelajari Islam karena memang tidak mau percaya. Kufur karena berpaling dari mempelajari agama Islam. Ini hati-hati Bu, sampaikan kepada keluarga, teman, belajar Islam itu hukumnya wajib. Orang yang tidak mau mempelajari Islam dikhawatirkan dia akan tergelincir kepada kufur yang besar, keluar dari agama Islam. Dan kenyataannya begitu. Dalam surah Al-Ahqaf Allah mengatakan walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang kafir itu adalah orang tatkala disodorkan kepadanya kebenaran, diberi peringatan, mu'ridun, mereka berpaling. Kalau dibacakan ayat kata mereka, udah nggak usah pakai Quran, yang biasa-biasa aja lah. Jangan pakai hadis lah, kita ini hidup di Indonesia, kata dia begitu. Bukan hidup di mana? Arab Saudi. Kalau kita ceramai kebenar ini hal-hal yang benar, dia mengatakan jangan ceramah di sini, ceramah di masjid, kata dia begitu. Ini contoh orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Hati-hati, itu bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Berapa banyak orang berkata Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Memang kita bisa makan gara-gara Quran hadis kan begitu Ibu? Apa memang kita ini bisa kenyang karena Quran hadis? Ini kufur orang seperti ini Ibu. Orang seperti ini kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau Ibu jumpai ada orang begitu, jangan Ibu katakan kamu telah kafir, jangan. Kita menyampaikan ini untuk memperingatkan perbuatan itu mengeluarkan pelakunya dari. Kalau ada orang berbuat begitu, dinasihati, disadarkan, ditunjukkan. Kalau ternyata semua hujah sudah disampaikan, dia sadar bahwa dia itu salah, tapi tetap saja mempertahankan kesalahannya tadi itu, baru kita katakan dia sudah bukan orang Islam lagi. Nah, kata ini biasanya karena orang tua belum bisa menerima nasihat anak mereka. Biasanya begitu Ibu. Kalau anak yang menasihati, kamu itu baru belajar Islam, seolah-olah sudah tahu semuanya. Kan begitu ya Bu ya. Orang tua demikian, maka dinasihati pelan-pelan. Gak boleh kita bilang ya sudahlah Pak, kalau gitu Bapak kafir. Gak boleh. Perbuatan ini tidak santun. Dan ini bukan ajaran Islam. Boleh jadi orang itu melakukan demikian di kepalanya ada syubhat. Apa syubhat? Kerancuan dalam berpikir. Ada penghalang yang membuat dia belum meyakini kebenaran, maka perlu dinasihati. Ini tadi kufur yang keempat. Kufur apa namanya Ibu? I'rad. Masuk dalam kategori kufur yang besar. Yang kelima, khamisan kufrun nifaq. Kufur nifaq. Apa sih artinya nifaq itu Ibu? Nifaq secara bahasa maknanya adalah yani idkhalum minal babin
wa yakhruju min babin akhar, masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya secara bahasa nifaq. Seperti seekor ular. Ular itu pasti punya dua lubang gitu. Dia masuk melalui lubang yang satu, dia akan keluar dari lubang yang lainnya. Kalau di padang pasir seperti itu. Makanya ular itu sifatnya apa? Munafik. Ibu jangan memelihara ular ya. Ular itu munafik, enggak boleh memelihara ular. Karena kemunafikan itu diperangi dalam Islam. Arti munafik berarti apa? Idharul khair aw idharul Islam bil lisan wa mukhalafatu fil qalbi. Menampakkan kebaikan atau menampakkan cinta kepada Islam dengan lisan. Aku ini muslim, tapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, aku ini beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal kata Allah, mereka bukan orang yang beriman. Maksudnya ucapannya saja, hatinya tidak beriman. Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, dzalika bi annahum aminu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka setelah beriman kemudian mereka kufur. Maksudnya mulutnya mengatakan beriman, hatinya menyimpan kekufuran. Maka Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa memahami kebenaran. Berarti kemunafikan itu masuk dalam kategori kufur besar. Orang munafik itu perbuatannya itu dikatakan perbuatan yang kufur, bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin. Wahai nabi, perangilah olehmu orang kafir dan orang, karena orang munafik masuk dalam kategori kekafiran. Kalau kita melihat ada orang menampakkan keislaman, hatinya kita nggak tahu, maka orang ini dohirnya kita hukumi apa? Islam. Sehingga kemunafikan itu hukumnya di sisi Allah, ibu. Allah yang mengetahuinya. Tapi kalau kita melihat secara dohir, ketika bertemu kita dia mengatakan muslim, mukmin, begitu ketemu orang kafir dia percaya dengan orang kafir, membela orang kafir, itu namanya munafik yang mengeluarkan pelakunya dari kufur. Dia namanya kufur apa tadi? Kufur nifaq. Dan penyakit ini banyak mengenai manusia yang tidak meyakini kebenaran yang datang dari Islam ini. Nah, kufur nifaq ini boleh sekalian hukumnya diperangi, pelakunya dibunuh, hukumannya hukuman mati. Wallahu alam bishawab. Misalnya ada kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, kemudian dia menganggap orang kafir ini orang Islam, atau dia membela orang kafir ini, maka orang ini tadi dikatakan kufur nifaq. Seperti misalnya kita melihat ada kaum muslimin yang memerangi Syiah. Kalau orang Syiah dibilang muslim, maka yang mengatakan Syiah ini muslim kufur. Faham ibu? Kalau ada orang membela Syiah, mengatakan orang Syiah itu muslim, kufur hukumnya. Karena orang Syiah itu apa? Kafir. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam masalah mengucapkan sesuatu. Baik, kemudian yang keenam, sadisan, kufrul juhud. Kufur juhud itu artinya kafir karena menentang, memerangi. Wa walladhi yunkiru syai'an ma'luman minad din, yaitu orang yang mengingkari atau menolak atau memerangi sesuatu yang sudah dikenal sebagai ajaran Islam yang benar. Misalnya arkanul Islam awil iman, dia ingkari salah satu di antara yang ada pada rukun Islam dan rukun iman. Seperti orang Syiah, enggak percaya dengan takdir. Syiah rukun agama mereka yang keenam itu bukan beriman kepada takdir. Mereka beriman kepada imam yang 12. Kufur hukumnya. Mereka mengingkari sebagian orang mengingkari rukun Islam, di mana rukun Islam yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang punya
kemampuan. Berapa banyak pada hari ini Ibu orang punya kemampuan tidak mau haji? Sahih? Punya mobil 3 haji belum. Punya rumah 2 juga belum haji. Enggak mau mendapatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Punya tanah lebar luas bisa dijual, enggak mau haji. Dengan alasan belum dipanggil oleh Allah. Berarti dipanggil setan selama ini dia. Kan begitu Nasir. Makanya Ibu sekalian rahimani enggak boleh. Haji itu hukumnya wajib. Ibu-ibu kalau punya harta, punya mobil lebih daripada 1 jual untuk haji. Enggak nikmat bisa punya kendaraan tapi tidak bisa melaksanakan ibadah. Itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Umar bin Khattab menyebutkan, "Faman kana lahu sa'atan minal mali wa sihatan fi jasadi, summa lam yahujja famata, mata 'alal yahudiyya aw nasraniyya aw majusiyya." Orang yang punya harta yang cukup, jasadnya kuat untuk berhaji, kemudian dia mati enggak haji, dia mati seperti matinya orang Majusi, Yahudi dan Nasrani. Karena 3 golongan ini tidak pernah melaksanakan ibadah. Kalau orang muslim di zaman Nabi masih haji. Orang muslim di zaman Nabi itu masih haji, Bu. Tapi Yahudi, Majusi enggak pernah haji. Makanya disebutkan oleh Umar, dia itu matinya seperti orang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu yang belum haji, punya mobil lebih daripada 1 jual. Kurang Ustaz, 2-duanya jual enggak apa-apa. Karena punya mobil enggak wajib. Punya mobil wajib enggak, Ibu? Tidak, haji wajib. Ya kalau rumah mungkin untuk ibadah. Kalau mobil masih bisa naik sepeda ontel, masih bisa naik sepeda motor, naik angkot masih bisa. Ya, maka sebab itu kalau seandainya punya kendaraan yang mewah belum haji, hati-hati. Hati-hati. Sementara dia mampu untuk melaksanakan ibadah, hati-hati. Bisa mati dalam keadaan seperti orang apa? Yahudi, Majusi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau ada orang menolak, kalau yang tadi Bu ya, mungkin dia mengimani, percaya bahwa ibadah haji itu wajib, dia menunda-nunda, ini dosa besar. Bagaimana kalau seandainya dia menolak berhaji, nggak mau haji, kufur, keluar dari ajaran, nggak boleh dinamakan orang Islam lagi. Mari haji, saya nggak perlu haji, yang penting baik sama manusia, kufur orang ini. Gimana ya? Iya, kalau seandainya dia meninggal dunia, dia enggan melaksanakan rukun Islam. Salat ya akhi, enggak perlu salat. Salat enggak, salat saya tetap aja kayak begini. Puasa ya akhi, puasa enggak masalah, yang penting saya hidup tenang misalnya gitu. Orang yang kayak begini kalau meninggal dunia, bungkus tanam, sudah. Enggak perlu disolatkan dan enggak boleh dimakamkan di makam kaum muslimin, enggak boleh. Karena orang yang keluar dari Islam itu makamnya bukan di makam kaum muslimin. Fahim tuh? Kalau dia sholat aja, sholat puasa, tapi enggak berhaji. Mungkin karena dia malas, bukan berarti dia tidak mau haji. Mungkin karena dia menunda-nunda, maka orang seperti ini berdosa besar. Tetap disolatkan. Masih muslim, tetap disolatkan. Faham ibu-ibu? Tapi kalau dia mengatakan, saya nggak mau haji. Kenapa nggak mau haji? Nah, haji nggak bikin kita tambah ini, malah buang-buang duit. Nah, kufur ini. Kalau telah menolak apa? Kewajiban melaksanakan ibadah haji, kufur. Keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nam kadzalik. Namanya kufur apa tadi, Ibu? Kufur juhud. Kufur apa? Kalladzi yatruka shalat ghairu mu'taqidan biha fa huwa kafir murtadun anil Islam. Seperti orang yang meninggalkan salat karena dia meyakini bahwasanya salat itu enggak wajib bagi dirinya, orang ini kafir. Seperti orang di zaman kita yang mengaku sudah sampai tingkatan wali, lalu nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Sholat bagi saya udah nggak wajib. Ini orang ini kafir. Kenapa nggak puasa? Saya sudah wali. Kalau udah wali nggak wajib apa? Puasa. Iya, berarti dia wali syaitan. Kalau wali Allah nggak mungkin nggak sholat, nggak mungkin nggak puasa. Maka dia kufur. Fahim tuh? Nah, wa kadzalikal hakim. Sama dalam masalah ini, seorang hakim idza jada hukum Allah, kalau dia menolak hukum Allah, diberitahu hukum Allah begini, dia mengatakan enggak baik, yang lebih baik hukum positif misalnya. Tahu hukum positif, Bu? Tahu enggak hukum positif, Bu? KUHP itu loh.
KUHP itu. Kalau ada yang mengatakan KUHP lebih baik daripada Quran, orang ini kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang mengatakan, Pak ini hukumnya orang mencuri dipotong tangannya. Iya, saya meyakini ini saya benar, tapi saya terpaksa dengan hukum ini. Sebab saya nggak bisa menghukumi dengan yang lainnya. Kalau saya menghukumi dengan ini, orang akan membunuh saya, mengancam saya, memenjarakan saya. Berarti dia dipaksa. Orang ini tidak bisa dikafirkan. Paham Ibu? Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan enggak, Quran nggak perlu, hadis nggak perlu. Yang kita perlukan sekarang ini hukumannya begini, menurut KUHP begini begitu. Quran tidak lebih baik daripada KUHP. Orang yang mengucapkan ini kufur, keluar dari Islam. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang dia tidak mau berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi perhatikan ini Bu ya, kata Ibnu Abbas, "Man jada ma anzalallahu faqad kafar." Menafsirkan ayat ini, barang siapa menentang, memerangi, memusuhi apa yang diturunkan oleh Allah, itu baru dikatakan kufur. Tapi kalau dia melakukan karena terpaksa, kayak ibu menangkap pencuri, dipotong nggak tangannya? Ya enggak. Kalau ibu memotong, mungkin ibu yang akan dihukum, kan begitu. Maka diserahkan kepada hakim. Lalu hakim memutuskan, ya ini cuma 3 bulan saja. Hakimnya berdosa. Kita menyerahkannya tidak berdosa karena kita terpaksa, nggak ada jalan lain. Sebab kalau seandainya si pencuri ini tidak dihukum, dilepaskan, dia makin berbuat kerusakan. Kita terpaksa datangkan kepada mereka, dihukum dengan hukum KUHP itu, kita tidak ada dosa karena kita terpaksa. Faham Ibu? Nah, faham nggak Umat? Nah, karena ketika kita itu tidak hati-hati dengan ucapannya, dengan salah memahami firman Allah ini, timbul akibatnya gampang mengkafirkan orang lain. Anda lihat pada hari ini berapa banyak mereka berkata semua hakim itu kafir, pemimpin kafir, pemerintah kafir, semua perangkat-perangkat dari pemerintah di negeri ini kafir. Dikafirkan semua sama mereka. Mereka tidak peduli apakah orang itu melakukannya terpaksa atau tidak. Bisa jadi kan terpaksa. Faham? Bisa jadi terpaksa ibu-ibu. Seperti yang tadi saya sebutkan, Anda mendapatkan seorang pencopet ketangkep, dilepaskan atau dibawa kepada mahkamah. Bawa ke mahkamah, ternyata di mahkamah itu hukumnya cuma 1 bulan misalnya. Kan harusnya pencopet itu dia kan? Ya kalau dia mencopet dapat misalnya seukuran dengan 500.000 rupiah, dipotong tangannya harusnya. Tapi karena nggak ada hukum lain yang bisa kita lakukan kecuali itu, kita kan nggak boleh tiba-tiba bikin hukum sendiri. Ya udahlah kita yakini, nggak usah serahkan ke mahkamah, potong aja tangannya sendiri, nggak boleh. Karena yang berhak menegakkan hukum tadi itu siapa? Umara. Maka kita tidak berdosa. Faham ini sekalian? Tapi kalau kita justru mengatakan sudah ada hukumnya, ini hukumnya harus dipotong tangan. Oh enggak, kasihan, enggak usah dipotong tangan. Kita pakai hukum yang lainnya aja. Ini baru apa? Kufur. Fahim dong? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya jenis kufur yang kedua. Al-kufru al-asgharu wa adma'u, atau kufrun asghar. Kekafiran yang kecil, yaitu huwallazi la yukhriju sahibahu minal Islam, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia melakukan bentuk suatu perkara yang dalam syariat disebut kufur. Cuma kekufuran ini enggak membuat pelakunya keluar dari Islam. Contohnya yang pertama, kufrun nikmah. Kufur terhadap nikmat Allah. Misalnya istri kepada suami. Yang Nabi SAW menyebutkan, ra'aitu aksara min ahlin nari minan nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Yai ayakfurullah ya Rasulullah, apa mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Qal yakfurnal asir. Tidak, mereka kufur terhadap suami mereka. Maksudnya dia mengingkari, mengkufuri nikmat Allah berupa memiliki suami, durhaka sama suami. Ini pelakunya nggak dikafirkan, tapi disebut dengan pelaku kekufuran kecil. Namanya kufur nikmat. Allah katakan dalam surah Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu telah mengumumkan
jikalau engkau bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku atasmu. Dan jikalau kamu kufur, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Berarti kufur nikmat tidak boleh. Kufur nikmat tidak boleh. Nasihat Ibnu sekalian, apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita diterima. Kita diberi sesuatu oleh Allah diterima, disyukuri. Jangan mengatakan apa ini kok begini, benda kok begini, ini enggak bersyukur. Ini namanya kufur nikmat, kufur kecil. Contoh yang kedua yakni al-kufru al-amali. Kufur amali, apa maksudnya? Huwa aslu kulli maksiatin utlaqu ilaihi syari atau atlaqa 'alaiha syari. Sebuah bentuk kemaksiatan yang telah dianggap maksiat oleh syariat. Maka ini pada asalnya dinamakan kekufuran. Yang padanya disebutkan ismul kufur. Misalnya, saya ulangi, sebuah bentuk kemaksiatan yang syariat menyebutnya dengan kufur, akan tetapi ditinjau dari segi perbuatannya saja. Keyakinannya nggak dikatakan kufur. Misal orang yang berzina, syariat menyebut orang yang berzina itu tidak beriman, tapi bukan berarti kafir. Seperti Nabi mengatakan, yani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang beriman itu berzina ketika dia melakukan perbuatan zina. Maksudnya, tidaklah seorang pezina tatkala dia itu berzina sedangkan dia itu mukmin. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah peminum khamr itu meminum khamr sedangkan dia itu orang yang beriman. Artinya, orang beriman tidak layak melakukan perbuatan zina dan minum khamr. Kalau ada orang melakukan perbuatan ini, dia melakukan kekufuran. Cuma belum dikeluarkan dari, masih masuk lingkup Islam. Perbuatannya saja mirip dengan perbuatannya orang kafir. Contoh hadis yang lainnya yang mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu kufur. Mencaci maki orang Islam itu fusuk, fasik. Membunuh orang Islam itu kufur. Kalau ada orang membunuh orang Islam, perbuatannya itu dinamakan perbuatan kekafiran. Cuma pelakunya belum dikafirkan, kecuali dia mengatakan nggak apa-apa, membunuh orang Islam itu halal, kafir dia, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Saya pernah berjumpa dengan orang yang pernah membunuh manusia itu. Dia udah tobat, udah keluar dari penjara. Saya tanya, ketika engkau membunuh itu ada perasaan takut tidak? Ada perasaan menyesal tidak? Maka dia mengatakan, saya menyesal Ustaz, saya tahu itu dilarang dalam Islam, sampai hari ini saya takut, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah terjadi. Lalu dia berkata, masih mungkin enggak Ustaz diterima taubatnya? Insya Allah. Kalau kamu taubat, Allah akan terima taubatmu, insya Allah. Berarti sebenarnya mereka itu mengetahui, Bu, itu hukumnya haram. Nah, pada saat seperti itu dinamakan dengan kufur amali. Yani hukumnya kufur yang kecil. Tapi kalau ditanya gimana, kamu nyesel? Enggak Ustaz, saya enggak nyesel sedikit pun, saya bangga malahan. Maka orang itu bisa dijadikan sebagai orang apa? Kafir. Kalau dia berkata begitu maka kafir. Kafir apa ini? Kafir yang besar, kufur akbar. Ya, fahada kufrun la yukhriju sahibu minal islami bi khilafil kufri i'tiqadi. Berarti kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, berbeda dengan kufur akbar. Yang ketiga, al-hakim bi ghairi ma anzalallah. Hukum, seorang hakim yang memutuskan hukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Wa huwa mu'tarifu bi hukmillahi, tapi dia mengakui hukum Allah yang benar. Dia terpaksa melakukan dengan hukum selain hukum Allah. Orang ini dinamakan kufur kecil. Seperti ucapan Ibnu Abbas, man aqarra bi fa huwa dhalim fasikun. Waqtarau Ibnu Jarir wa qala ata kufrun duna kufrin. Barang siapa mengakui kebenaran hukum itu dari Allah, tapi dia memilih hukum yang lainnya, dia mengakui karena terpaksa, dia itu namanya dhalim, dia itu namanya fasik. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Imam Atha, perbuatan itu namanya kufrun duna kufrin. Perbuatan kafir yang hampir-hampir mengeluarkan pelakunya dari, belum sampai keluar dari Islam, hampir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini
pembahasan singkat tentang kufur. Kesimpulan sebelum kita tanya jawab dulu. Kesimpulannya, Islam meyakini, Ahlussunnah meyakini iman itu bisa habis dari diri seseorang. Imannya seseorang bisa habis, dengan kata lain bisa kembali menjadi apa? Kafir. Berbeda dengan keyakinannya Murji'ah. Murji'ah menganggap orang nggak bisa kafir kalau sudah masuk Islam. Ahlussunnah meyakini orang yang masuk Islam kalau melakukan pelanggaran kufur besar maka dia namanya apa? Kafir. Kesimpulan yang kedua, kufur ada dua macam. Yang mengeluarkan dari Islam dan yang tidak mengeluarkan. Yang mengeluarkan dari Islam namanya kufur apa? Akbar. Yang tidak mengeluarkan namanya kufur asghar. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam memvonis kafir. Karena memvonis kafir orang lain konsekuensinya besar. Berbicara atas nama Allah. Kalau ternyata tidak benar, Allah mengatakan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang berani mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah? Yang keempat, maka dari sini kita bisa mengetahui seseorang kadang-kadang dihukumi kufur karena perbuatannya. Artinya hukum kufur itu dilihat dari apa yang tampak. Dan tentu setelah ditegakkan apa? Hujjah atau dalil. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, munafik termasuk bagian dari kekafiran. Jadi munafik itu termasuk cabang dari kekafiran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang terakhir, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya berbeda-beda. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya beda-beda. Pertama, zalim. Kedua, fasik. Ketiga, kafir. Jadi nggak serta-merta langsung melompat yang ketiga. Bisa jadi dia zalim dulu, fasik, nanti baru puncaknya apa? Kufur. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini umat materi pembahasan pembahasan Firqatun Najiyah pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.